Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Chandra Setiawan dari kelas TI 20B2. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi bisnis elektronik dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Yang pertama tentang pengenalan bisnis elektronik atau e-bisnis. Lahirnya e-bisnis elektronik tahun 1970-an. Aplikasi e-bisnis pertama kali dikembangkan dan digunakan sebagai transaksi pembayaran melalui internet yang disebut dengan Electronic Fund Transfer atau EFT. Diketemukan Electronic Data Interchange yang digunakan untuk mentransfer data secara rutin seperti dokumen sampai pada transaksi keuangan. Pada tahun 1990, di mana teknologi WWW semakin maju karena tidak hanya menyampaikan data saja, melainkan sudah mampu menampilkan data gambar, suara, animasi, bahkan video. Pada tahun 2000-an, perkembangan e-bisnis semakin pesat di mana banyak perusahaan-perusahaan di Amerika, Eropa, Asia, bahkan Indonesia telah beralih dalam konsep memasarkan produk-produknya melalui internet. Hubungan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis dapat diartikan sebagai kegiatan berbisnis di internet yang tidak saja meliputi pembelian, penjualan dan jasa, tetapi dapat meliputi pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis baik individual maupun instansi. E-commerce merupakan transaksi bisnis yang merupakan pembelian dan penjualan barang serta jasa melalui internet meliputi transfer maupun serah terima kepemilikan hak asas suatu barang atau jasa dengan menggunakan internet. E-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Kelebihan e-commerce dan e-bisnis. 1. Revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Nomor 2, dapat meningkatkan pangsa pasar market exposure. Nomor 3, menurunkan biaya operasional operating cost. Nomor 4, melebarkan jangkauan atau global reach. 5, meningkatkan customer loyalty. 6, memperpendek waktu produksi dan pemasaran. 7, meningkatkan mata rantai pendapatan atau value change. Untuk kekurangannya, e-commerce dan e-bisnis adalah pencurian informasi rahasia berharga. Tindakan ini bisa menyingkap suatu informasi rahasia organisasi kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknis, seperti aliran listrik padam atau jaringan tidak berfungsi. Kehilangan kepercayaan dari konsumen ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, misalnya pembobolan. Sebuah sistem perbankan oleh hacker kemudian memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Untuk tahap-tahap membangun sistem bisnis adalah dalam membangun sebuah sistem tentu dibutuhkan tahap-tahap yang menjadi landasan dibangunkan sistem tersebut. Adapun tahapan-tahapan membentuk sistem bisnis adalah sebagai berikut. Mendayagunakan komputer personal, jaringan komputer dan internet seoptimal mungkin. Membangun halaman web untuk jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Membangun sistem informasi e-bisnis yang efektif. Mengembangkan sistem informasi yang bersikap interplatform
membangun halaman web untuk membangun jalinan komunikasi antara perusahaan dengan konsumen secara efektif dan fleksibel. Setelah semua terpenuhi di atas, barulah kita melangkah dalam tahap pembangunan e-bisnis seperti membangun arsitektur e-bisnis. Arsitektur e-bisnis merupakan framework konseptual dari infrastruktur dari sistem-sistem e-bisnis yang diwujudkan dalam sebuah perencanaan struktur dan integrasi berbagai sumber-sumber yang ada dalam sebuah organisasi. Dalam proses pengembangannya terdiri dari 6 langkah, yaitu nomor 1, pendefinisian visi dan tujuan dari organisasi. Kedua, pendefinisian arsitektur data. Aktivitas pada bagian ini disebut pengklasifikasian data yang dibutuhkan, cara pengolahannya dan sasarannya yang ingin diambil untuk pengembangan. Nomor 3, pendefinisian arsitektur aplikasi. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan jenis aplikasi dan batasan-batasan yang digunakan dalam bidang keamanan. Nomor 4, pendefinisian arsitektur teknikal. Dimaksud untuk menentukan jenis-jenis. Nomor 5, hardware dan software secara keseluruhan. Nomor 6, pendefinisian arsitektur organisasi. Dalam bagian ini ditentukan berbagai hal yang berhubungan dengan sumber daya baik berupa manusia, keuangan, dan waktu yang dipergunakan. Instalasi. Langkah selanjutnya adalah pengimplementasian aplikasi yang telah dibangun atau instalasi. Aktivitas instalasi ini dapat dilaksanakan langsung oleh para tenaga ahli yang ada di perusahaan tersebut atau menggunakan tenaga outsourcing. Pilihan ini sangat berhubungan erat dengan pemilihan opsi pengembangan yang dilakukan sebelumnya. Beberapa hal yang dilakukan yang harus diperhatikan dalam aktivitas instalasi ini yaitu bagaimana aplikasi tersebut berhubungan dengan aplikasi yang telah ada. Nomor 3, pemilihan opsi pengembangan. Pengembangan aplikasi dari e-bisnis pada dasarnya mengikuti beberapa pendekatan. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki keuntungan dan kekurangan yang pada intinya pemilihan salah satu dari opsi tersebut akan memberikan efisiensi yang lebih besar dibandingkan opsi-opsi lainnya. Nomor 4, penyebaran atau integrasi. Pada tahapan ini, aplikasi yang telah dipilih dalam pengimplementasikan diharapkan dapat berintegrasi dengan baik dengan segala aplikasi yang telah ada sebelumnya. Berbagai langkah dijalankan dalam tahap-tahap ini seperti pemberian training dan informasi terhadap para pengguna baik yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung. Pembuatan kebijakan atau peraturan-peraturan yang mendukung hingga pengintegrasian sistem pada para supplier dan pihak-pihak terkait lainnya. Untuk nomor 5, operasi atau pemeliharaan. Operasi dan pemeliharaan dari aplikasi yang telah diimplementasikan berupa langkah selanjutnya yang harus diperhatikan dengan baik. Perencanaan yang baik sangat diperlukan agar seluruh pengimplementasian yang telah dilakukan dapat berjalan dengan sempurna. Selanjutnya, aktivitas pemeliharaan dapat dilakukan ke tahap pengembangan selanjutnya untuk penyempurnaan aplikasi yang telah diimplementasikan sesuai dengan maksud dan tujuan aplikasi tersebut dibangun. Merencanakan sistem e-bisnis. Perencanaan keberhasilan e-bisnis dapat menggunakan metodologi overview. Adapun tahapan-tahapan adalah sebagai berikut. Untuk nomor 1, begin. Mulailah dengan menggunakan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana e-bisnis dan instansif. Identifikasi tim dari individu yang akan terlibat. Garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. Akhirnya mengumumkan proyek pada organisasi. Untuk nomor 2, diagnose. Mendiagnose tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi. Dokumentasi lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan.
mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan mendiagnosis proses mereka, mendiagnosa industri, dan dapat mengeksternal serta nilai rantai bisnis, mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Untuk nomor 3, develop, mengembangkan proposisi, nilai serta nilai pengiriman proposisi, mengembangkan strategi e-bisnis dan mentrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. Nomor 4, define, tentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi, tentukan prioritas. Nomor 5, determine, menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan organisasi. Menentukan biaya analisis, manfaat, serta peta jalan untuk menetapkan strategi. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dan rencana. Nomor 6, desain. Desain tampilan dan nuansa yang dilakukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi, identifikasi, navigasi, dan layar desain. Desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Nomor 7, deliver, menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan, mempromosikan dan memasarkan e-bisnis, situs, dan fungsionalitas. Nomor 8, diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisis, menentukan tindakan yang diperlukan. Strategi e-bisnis. Strategi bisnis adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah perusahaan dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan tersebut. Tingkatkan strategi dibagi menjadi: nomor 1, tingkatan korporasi strategi yang memiliki saham ownership beberapa perusahaan lain. Nomor 2, tingkat multidivisi merupakan strategi yang terjadi pada tingkat divisi untuk unit bisnis dan merupakan strategi yang menentukan pada perbaikan posisi bersaing produk atau jasa pada spesifik industri atau segmen pasar tertentu. Nomor 3, tingkat fungsional optimalisasi produktivitas sumber daya alam memberikan nilai value terbaik untuk kebutuhan pelanggan customer. Nomor 4, tingkat operasional merupakan strategi menjalankan implementasi operasional perusahaan. Manajemen strategi. Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Manajemen strategi memiliki beberapa karakter, di antaranya berorientasi masa depan, berhubungan dengan unit bisnis yang kompleks, kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi. Kadang batas-batas tugas menjadi tidak jelas. Proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial lainnya. Ada target batas waktu tertentu, memerlukan perhatian khusus pada manajemen puncak. Adapun manfaat dari manajemen strategi dalam e-bisnis antara lain sebagai berikut. Nomor 1, pemahaman yang lebih jelas atas visi strategis perusahaan. Fokus yang lebih tajam terhadap apa yang secara strategis memang penting. Pemahaman yang lebih baik terhadap perubahan lingkungan perusahaan yang lebih cepat. Ada beberapa faktor yang diperlukan oleh manajemen puncak dalam merumuskan strategi, yaitu menentukan visi dan misi, mengembangkan profil perusahaan, pengenalan produk, analisis kekuatan, mengidentifikasi beberapa pilihan, sasaran jangka panjang, memilih pilihan yang tepat, memperhatikan pentingnya operasionalisasi, sumber daya manusia, teknologi, bentuk, tipe dan struktur organisasi, menciptakan suatu sistem pengawasan, penilaian terhadap sistem, menciptakan umpan balik.
Evolusi e-bisnis. Evolusi e-bisnis menurut Loudon ada 3 fase perkembangan dalam dunia e-bisnis, yaitu fase inovasi, fase konsolidasi, dan fase reinvensi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Untuk fase invasi, tahun 1995 sampai 2000. Fase invasi memiliki beberapa ciri, yaitu e-bisnis dijalankan berdasarkan pada perkembangan teknologi seperti perkembangan internet, komunikasi, dan pertukaran data, dan lain sebagainya. Umumnya produk-produk yang dipasarkan pada masa ini adalah produk-produk eceran seperti yang dilakukan oleh Amazon dan eBay, seperti menjalankan buku sampai musik MP3. Untuk nomor 2, fase konsolidasi. Tahun 2001 sampai 2006. Pada fase ini, e-bisnis dijalankan berdasarkan pada aspek bisnis. Pada fase ini, e-bisnis tidak hanya sebatas sebagai inovasi teknologi yang mendukungnya, tapi dijalankan pada perencanaan bisnis, sehingga strategi yang dilakukan ialah perpaduan antara strategi bisnis konvensional dan teknologi online yang pada umumnya disebut dengan break and click. Jadi fase ini sangat berfokus terhadap laba. Umumnya produk ini yang dijual meliputi produk dengan eceran tinggi dan kompleks seperti komputer, handphone, dan barang elektronik lainnya. Alasan evolusi. Alasan evolusi, seiring perkembangan teknologi, bisnis juga ikut berkembang dari bisnis tradisional menjadi e-bisnis. Bahkan e-bisnis sendiri juga mengalami evolusi seiring meningkatnya pangsa pasar dan perubahan perilaku konsumen. Alasan-alasan yang terjadi evolusi bisnis adalah sebagai berikut. Sangat berhati-hati, resiko lebih kecil, benar-benar memberikan value kepada konsumen. Untuk nomor 3 adalah fase reinvensi, tahun 2006 sampai sekarang. Pada fase ini, e-bisnis dilakukan dengan didasarkan pada pelanggan, audiens, dan komunitas organisasi bisnis. Dengan demikian, para organisasi bisnis mulai memberikan perhatian kepada siapa sebenarnya pelanggan mereka. Jadi fase ini tidak hanya semata-mata mengejar target penjualan atau laba, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan pelanggan dan target pasar mereka. Pada umumnya, e-bisnis lebih berfokus pada jasa dibanding produk fisik. Business to customer. Business to customer adalah suatu proses bisnis di mana penjual berhadapan langsung dengan pembelinya. Sifat dari bisnis tersebut adalah terbuka, bebas, dimanfaatkan oleh khalayak umum. Cara mengakses melalui sebuah website yang disediakan oleh sang penjual. Tidak berlaku membutuhkan akuntabilitas yang baik dan hubungan antara formal dengan pelanggan dalam transaksinya. Pada perusahaan, teknologi yang interaksi memungkinkan perusahaan untuk membuat akses kepada konsumen. Adapun proses transaksi dimulai dari ketika konsumen melakukan pemesanan suatu produk melalui website perusahaan, ketika produk mana yang akan dibeli sudah diputuskan, maka konsumen akan masuk ke halaman shopping cart. Konsumen tidak perlu melakukan pembayaran secara langsung, melainkan cukup dengan fasilitas transfer pada rekening bank. Setelah pembayaran selesai, maka perusahaan akan mendapatkan pemberitahuan tentang pemesanan tersebut. Kemudian perusahaan akan mengirim produk dari gudang ke konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Menurut Muni Fuadi, business to customer merupakan transaksi retail dengan pembeli individu. Sedangkan menurut Ono W. Purbo, business to customer juga dapat diartikan mekanisme toko online, yaitu transaksi antara merchants dengan customer. Secara definisi sudah dapat dipastikan atau mungkin dapat kita perkirakan bahwa model ini cocok untuk para pembeli kecil dan menengah. Itu karena
menyingkirnya perantara, penghemat biaya dan memberi kemudahan. Secara teori, keuntungan akan lebih mudah diraih oleh model business to customer ini. Karena biaya tidak tumbuh secara proporsional dengan menggunakan bisnis. Dalam arti pertumbuhan bisnis niscaya akan lebih besar daripada biaya yang harus dikeluarkan. Kebutuhan akan model kerja yang lebih ramai dibandingkan dengan khusus bisnis konvensional sehingga harga pun dapat ditekan menjadi lebih murah. Karakter business to customer. Business to customer memiliki beberapa karakteristik, diantaranya sebagai berikut. Nomor 1, terbuka untuk umum, di mana informasi disebarkan ke umum. Service yang diberikan bersifat umum atau generik, dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Sebagai contoh, karena sistem web sudah umum digunakan, service diberikan dengan menggunakan basis web. Service diberikan berdasarkan permintaan. Customer melakukan inisiatif dan produser harus siap memberikan respon sebagai permohonan. Pendekatan klien atau server sering di mana diambil asumsi klien. Customer menggunakan sistem yang minimal berbasis web dan processing. Bisnis producer diletakkan di sisi server. Transaksi sederhana dan tidak terlalu sering terjadi. Nilai transaksi yang terjadi relatif kecil. Strategi bisnis to customer. Ada beberapa sasaran yang harus dicapai setelah memahami bisnis to customer. Di antaranya adalah kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Kecepatan komunikasi tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Ketakutan terhadap pencurian informasi telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. E-government. Menurut Norris D. F. Fletcher, e-government adalah layanan dan pengiriman informasi elektronik diberikan oleh pemerintah 24 jam sehari, 7 hari seminggu. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urutan bisnis, serta hal-hal yang lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan sebagai legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Definisi model yang dapat digunakan untuk membuat government dengan readiness. IBM mendefinisikan readiness adalah ukuran kualitas infrastruktur, informasi dan teknologi komunikasi suatu negara dan kemampuan untuk dapat digunakan oleh para konsumen bisnis oleh pemerintah itu sendiri. Menurut Chowdhury 2003, readiness didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengejar peluang penciptaan nilai yang difasilitasi dengan menggunakan internet, yaitu connectivity. Apakah jaringan sudah tersedia secara luas dan dengan harga terjangkau? Informasi security, yaitu apakah jaringan dan tempat penyimpangan data sudah dipastikan aman. Human capital, yaitu apakah sumber daya manusia sudah mampu mengaplikasikan e-government. Tahapan e-government. Ada 4 tahapan yang diperlukan pada e-government, yaitu nomor 1, implementasi, yaitu memperkenalkan kemunculannya pada masyarakat. Pengembangan, yaitu situs pemerintahan bertambah, informasi menjadi semakin dinamis. Nomor 3, interaktif, yaitu user bisa memberi layanan secara online. Nomor 4, full elektronik, yaitu e-government sudah terintegrasi di seluruh sektor pemerintahan. Prinsip e-government. Beberapa prinsip, yaitu harus dimiliki e-government agar dapat dirasakan manfaatnya secara maksimal, yaitu membantu layanan terhadap masyarakat, membuat pemerintah dan layanan-layanan jauh lebih mudah untuk diakses oleh masyarakat, memberikan solusi terhadap isu-isu sosial, menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, penggunaan sumber daya pemerintahan secara efektif,
dan efisien. Tujuan implementas government. Nomor 1, meningkatkan mutu layanan publik melalui manfaat teknologi IT dalam proses penyelenggaraan informasi. Terbentuknya pemerintah yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Perbaikan organisasi, sistem pemerintahan, dan proses kerja kepemerintahan. Sasaran pembangunan e-government. Nomor 1, membentuk jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional. Nomor 3, pembentukan mekanisme komunikasi antara lembaga kepemerintahan serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses kepemerintahan. Yang terakhir, pembentukan sistem manajemen dan proses kerja transparan dan efisien serta memperlancarkan transaksi dan layanan antara lembaga dan pemerintahan. Sekian video dari saya, Agus Chandra Setiawan. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.